Waduh, saya merasa bangga banget. Sukses, insya Allah. Ya, jadi semua dari Bekasi, kota dan kabupaten, khususnya kota memang ya. Kami warga Jawa Barat. Yang tergabung dalam Jabar Manis. Jawa Barat bersama Anies 2024. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Deklarasi untuk Anies for President lagi-lagi digaungkan. Sobat 051 Sapa kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Jawa Barat bersama Anies atau Jabar Manis Bekasi Raya melakukan deklarasi Anies for President 2024 pada Jumat 11 Maret. Acara ini dihadiri oleh ulama, tokoh masyarakat, aktivis dan relawan Jabar Manis Bekasi Raya seperti Al-Walid Kiai Haji Abdul Hadi, anggota DPRD dari P3 Kota Bekasi Solihin, teman kuliah Anies Baswedan di Amerika Serikat Noval Dungio, dan juga pembaca pantun rekor muri Kong Guntur Elmogas yang membacakan pantun Anies Baswedan yang memukau seluruh peserta deklarasi. Ketua DPD Bekasi Raya Manis, Ustadz Nurdin Mazas, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan juga memberikan dukungannya atas terselenggaranya acara deklarasi tersebut. Dalam orasi itu, Ketua Umum Jabar Manis, Tarmizi Yusuf, menyampaikan harapannya pada relawan Jabar Manis Bekasi Raya agar dalam pergerakannya tetap solid, terencana, terarah dan juga terukur dalam menjaring dukungan dari seluruh elemen warga. Kita berharap Pilpres 2024 Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi mempertebal kemenangan bagi Anies Baswedan agar target Jawa Barat meraup minimal 75% suara untuk Anies Baswedan tercapai. Tarmizi juga meminta semua relawan Anies berjuang untuk memperkecil kekalahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur harus direbut untuk kemenangan Anies Baswedan. Pulau Jawa harus dimenangkan Anies Baswedan jika menghendaki perubahan di negeri ini. Kita harus mampu mengajak pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo Subianto agar mendukung Anies Baswedan. Kita rangkul mereka demi kemenangan Anies Baswedan. Dalam kesempatan tersebut, Al-Walid Kiai Haji Abdul Wahid juga dalam tausiahnya menyerukan agar semua relawan Jabar Manis Bekasi Raya berjuang dengan jiwa dan harta untuk kemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. Turut pula memberikan sambutan dalam acara ini Noval Dungio, teman Anies Baswedan ketika berkuliah di Amerika Serikat. Kita butuh perubahan, tanpa perubahan Indonesia akan semakin hancur, begitu kata Noval. Sementara itu, anggota DPRD Kota Bekasi dari P3, Solihin, akan memperjuangkan agar partai berlambang Ka'bah ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Acara deklarasi diakhiri dengan pembacaan pernyataan deklarasi Bekasi Raya Manis Anies Baswedan for Presiden 2024 oleh Dewan Pakar Bekasi Raya Manis, Rendra Amirin. Seperti kita tahu bahwa Gubernur Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Terbaru, aliansi ini akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 besok. Aliansi Nasional Sejahtera Indonesia atau ANIES akan melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju menjadi Capres 2024. Anies dinilai telah menepati janji-janji kampanyenya. Kita lihat keberhasilan dalam memimpin Jakarta, contohnya penataan kota yang lebih rapih, instrumen jelas dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan dari lembaga kredibel. Banyak penghargaan, baik bagaimana integrasi, transportasi, kemudian bagaimana penataan jalan, pembangunan sarana, baik infrastruktur, menggerakkan masyarakat. 23 janji kampanye Anies kan kelihatan, ada yang sudah dikerjakan, ada yang sedang berjalan. Ujar Koordinator Deklarator Anies Laode Basir kepada wartawan Selasa 19 Oktober. Deklarasi ini sendiri akan digelar pada Rabu besok 20 Oktober di Gedung Juang 45. Adapun siaran langsung melalui Zoom dan juga YouTube. Basir mengatakan
Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera akan menjadi wadah untuk Anies berkeliling Indonesia setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies kan menyampaikan bahwa setelah beliau sebagai Gubernur DKI di Oktober 2022 nanti, beliau kan akan jalan keliling Indonesia ya. Nah, bagaimana Aliansi Nasional Indonesia juga menjadi wadah beliau untuk mengelilingi Indonesia. Itu tentu kita akan memperkuat jaringan basis-basis massa seluruh wilayah Indonesia dari kota sampai pedesaan, begitu katanya. Basir juga mengatakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sejak tahun 2018 sudah mendukung Anies untuk menyapres. Aliansi ini disebut-sebut diisi oleh sejumlah aktivis. Basir mengatakan saat deklarasi Anies tidak ikut hadir. 2018 kita mendorong Pak Anies jadi calon presiden juga. Tapi komitmen Pak Anies untuk lebih concern di Jakarta, kita mendorong itu. Kan gubernur sebelumnya Pak Jokowi hanya 1 tahun. Kalau itu diulangi Pak Anies, kan itu menjadi presiden yang tidak bagus. Sebuah contoh yang tidak bagus, begitu katanya. Seperti kita tahu bahwa pengamat juga mengatakan mayoritas janji-janji kampanye Anies sudah terrealisasi. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai mayoritas janji kampanye Anies Baswedan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah banyak yang direalisasikan. Jamiluddin menyatakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan yang telah terrealisasi adalah Jakarta International Stadium atau JIS. Janji stadion sepak bola misalnya pembangunannya sudah memasuki tahap akhir. Oleh karena itu janji ini akan terrealisasi sebelum masa jabatan Anies berakhir, kata Jamiluddin kepada redaksi pada Kamis September lalu. Menurut Jamiluddin, janji politik Anies Baswedan yang lain seperti rumah DP 0% dan juga program OKOC juga sudah terlaksana, meskipun belum mencapaikan target. 2 program itu sudah terlaksana, hanya belum mencapai target yang dijanjikan. Akademisi Universitas Esa Unggul itu menyatakan, Anies masih punya waktu 1 tahun untuk merealisasikan janjinya agar sesuai dengan target. Anies harus menggeber terpenuhinya target rumah DP 0, program OKOC dan juga meminimalkan banjir apabila hujan deras. Tidak hanya itu, Jamiluddin juga mengingatkan mantan Menteri Pendidikan itu untuk berhati-hati agar program kerjanya tidak tersangkut hukum. Untuk Anies harus benar-benar memilih staf yang benar-benar taat hukum. Begitu tegasnya.